Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagi seluruh majelis gereja. Terpujilah Tuhan yang memberkati seluruh keluarga kita, sehingga setiap keluarga dapat diam bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah Minggu Septuagesima hari ini. Kiranya nama Tuhan selalu kami puji, karena Engkaulah sumber segala yang baik. Ajarilah kami dan keluarga kami untuk tetap layak di hadapan-Mu dan tetap setia beribadah hanya kepadamu. Dalam ibadah Minggu Keluarga saat ini, setiap anggota keluarga duduk bersama memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu, di dalam iman kepada Tuhan, marilah kita menyaksikan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, bersama menyatakan kasih setia Allah. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur, memuji, memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 12, 1-3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini
untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Pada hari Minggu ini diambil dari Hukum Tuhan Titah kedua. Demikian bunyinya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenunan-tenunan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Sudah menanggung
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat-Mu, kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang maha menjadi pembela kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Ulangan 33, diambil dari ayat 24 sampai dengan 29, tentang Asyer. Ia berkata, "Diberkatilah Asyer di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak." Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesyurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Maka Israel diam dengan tentram, dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur, bahkan langitnya menitikkan embun. Berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau, suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Cintaan baru
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat. Salam. Kita mendengarkan warta pelayanan Minggu 1 Februari 2026. Romawi pertama, nama Minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum kebangkitan Yesus Kristus, dengan topik Minggu, hidup berbahagia di dalam Tuhan. Romawi 2 umum. Yang pertama, jemaat baru. Sejak hari ini Minggu 1 Februari 2026 telah menjadi anggota jemaat HKBP Tangerang Kota, keluarga Bapak Endro Oberson Sihotang dan Ibu Renita Yulistia Borusinaga, jemaat daftar ulang, yang telah menerima pemberkatan nikah di HKBP Tangerang Kota pada tanggal 10 Mei 2025 yang lalu. Alamat rumah Cipondo Makmur, Blok D7, nomor 28, UIK 11, NRJ 261839. 2. Anak lahir pada hari Jumat 26 Desember 2025. Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Markus Situmorang, Ibu Dewi Sartika Hasibuan dari UIK 30, NRJ 241772. 3. Warta pernikahan. Pemberitahuan pertama akan menerima pemberkatan nikah Winner Tongam Mangiring Siahaan, putra dari Bapak Candi Siahaan dan Ibu Ida Saur P. Borusinurat, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. Dengan Li Kui Ling Tari Boru Simandulang, putri dari Bapak Galung Simandulang, dan Ibu Gerhana Boru Nababan, Jemaat HKBP Sibolga Julu, Resort Sibolga Sada, Distrik 9 Sibolga, Tapteng Nias, telah melaksanakan partupulon pada hari Sabtu 31 Januari 2026 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Februari 2026 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten, masuk pukul 8 WIB. 4. Jemaat meninggal. Pada hari Sabtu 27 Desember 2025 telah meninggal dunia Butet Situmorang, anak dari Bapak Markus Situmorang, Ibu Dewi Sartika Hasibuan, anggota jemaat UIK 30 1772. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 5. Hukum siasat gereja. Sejak hari ini Minggu 1 Februari 2026, Pani Piona Trisia Aritona dari UIK 32, NRJ 1112 dikenakan hukum siasat gereja dan tidak lagi anggota jemaat HKBP Tangerang Kota karena telah menikah dengan yang tidak seiman dengan kita. 6. Ibadah Minggu Keluarga.
Hari ini Minggu 1 Februari 2026 gereja kita melaksanakan ibadah Minggu Keluarga di semua ibadah. Kita akan mengumpulkan persembahan keluarga di dalam amplop yang sudah disediakan untuk persiapan dana perayaan jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota pada tahun 2028. Persembahan 1A, 1B, dan 2 diberikan sebelum khotbah, sedangkan persembahan khusus keluarga amplop diberikan setelah khotbah ke depan. 7. Ibadah remaja dan katehisasi CD reguler. Pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2026 dilaksanakan ibadah Minggu Remaja masuk pukul 11 WIB dan belajar CD reguler masuk pukul 12 WIB bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 2. 8. Sermon Parhalado. Pada hari Jumat 6 Februari 2026 pukul 19 WIB akan dimulai sermon Parhalado bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 2. Untuk itu diminta kepada seluruh Parhalado, Pultamar, Sintua, dan calon Sintua agar hadir mengikuti sermon tersebut. 9. Piket bulanan. Piket bulanan di bulan Februari 2026 adalah Amang Pendeta Sardono Siburian STH. 3 Rumawi Koinonia, pelayanan persekutuan. Yang pertama, ibadah sekolah minggu. Pada hari ini Minggu 1 Februari 2026 akan dilaksanakan ibadah sekolah minggu pukul 6 WIB, pukul 8 WIB, dan pukul 11 WIB bertempat di gedung Sopo Saroha. Agar setiap orang tua anak sekolah minggu mempersiapkan dan mengantarkan anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu. 2. Sermon guru sekolah minggu. Hari Sabtu 7 Februari 2026 pukul 17 WIB akan diadakan sermon guru sekolah minggu bertempat di gedung baru lantai 2. Untuk itu diminta kepada seluruh guru sekolah minggu untuk mengikuti sermon tersebut. 3. Bonataun Punguan Ina Kamis. Hari Kamis 5 Februari 2026, Punguan Ina Kamis HKBP Tangerang Kota melaksanakan ibadah syukuran awal tahun Bonataun bertempat di gedung Sopo Saroha mulai jam 16.30 WIB dipimpin oleh Inang Bibel Pro Bertauli Hitoruk. Melalui warta ini, pengurus mengundang seluruh anggota Punguan Ina Kamis menghadiri kegiatan tersebut. 4. Diakoni, pelayanan kasih. Yang pertama, rapat koordinasi diakoni BPH Seksi Pendidikan pada hari Jumat 6 Februari 2026 pukul 19 WIB akan mengadakan rapat koordinasi. Untuk itu diminta kehadiran seluruh BPH Seksi Pendidikan untuk mengikuti rapat tersebut. 2. Ucapan selamat dan doa. Pultamer, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 80 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 17 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang engkau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA grup setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Oh
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara semuanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah kita Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum peringatan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Diambil dari Injil Matius pasal 5, dimulai dari ayat yang pertama sampai 12, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nats ini adalah sebagian daripada khotbah di bukit. Khotbah yang pernah ada, yang terlengkap dan yang tersempurna dari semua khotbah yang pernah ada dan yang masih ada lagi. Tidak ada lagi khotbah yang selengkap dan sesempurna ini. Itulah khotbah di bukit. Dan secara khusus nats ini, Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12 ini, sering juga disebut dengan ucapan bahagia yang 8. Bahasa Batak perhatuan nawalu. Latar belakang daripada nas ini disampaikan oleh Yesus adalah Yesus melihat banyak manusia melangkah di dunia ini. Kalau menurut manusia itu tujuannya jelas dan benar. Tapi Yesus melihat tujuannya tersesat. Belum benar. Banyak orang yang mencari kebahagiaan sejati. Tapi ternyata yang didapatinya adalah kebahagiaan semu. Fata morgana. Mencari bayang-bayang. Satu hari, 2 hari jadi seolah-olah bahagia. Tapi besoknya menangis. Perjalanan kita pun seperti itu. Oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk berbalik sebentar dari arah perjalanan kita selama ini. Lihat dulu ke belakang.
Bapak Ibu, seperti seorang pencangkul, kalau kami dulu mencangkul, teman-teman saya yang pernah mencangkul di kampung halaman, kita buat rapi sekali. Tapi ternyata harus perlu melihat ke belakang. Ketika melihat ke belakang ternyata bekas-bekas padi itu masih menjulang ke atas. Rumput-rumputnya masih kelihatan. Maka harus diberesin lagi. Padahal kita udah berpikir perjalanan kita udah bagus. Pendeta Martin Luther pernah berkata, perjalanan manusia di dunia ini dari dirinya sendiri adalah perjalanan menuju kematian. Prosesi menuju penderitaan. Godang dojol mau nuaing berdelen semangat, apa yang berdelet lubang do. Dia berlari, sebenarnya dia menuju jurang. Terkadang dia enggak sadar. Maka Yesus meluruskan. Banyak orang yang ramai juga. Ini mengikut Yesus lagi, mengikut Yesus. Kalau konteks yang tadi masih umum. Ini konteks mengikut Yesus juga motivasinya. Mau mencari kebahagiaan dengan mengikut Yesus juga dengan cara yang salah. Sebab motivasinya banyak. Yang datang mengikut dia ada yang mau melihat-lihat tanda mujizat. Penonton. Mujizat apa lagi yang datang? Sesudah ini apa lagi? Siapa ini anak tukang kayu ini? Yang disebut dengan anak Daud dan Yesus ini siapa ini? Dan ada juga yang ingin sembuh karena sakit. Tapi keinginannya tidak sembuh keseluruhan jasmani dan rohani. Yang datang itu mengharapkan kesembuhan jasmani sebab ada orang yang buta juga, ada orang yang lumpuh dan masih banyak lagi penyakit yang beragam. Tapi ada juga yang butuh hanya makan, udah lapar. Yesus terkenal 5 roti 2 ikan, kenyang 5.000 orang. 7 roti dan beberapa ikan kecil, kenyang 4.000 orang. Mudah-mudahan saya bisa ikut juga untuk ikut kenyang. Menyikapi supaya motivasi semua mereka supaya satu kesatuan sama untuk memperoleh kebahagiaan yang sejati itu, Yesus mengajarkan nats ini. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua, saya yakin kita semua di sini rindu kebahagiaan. Tidak ada yang tidak rindu kebahagiaan. Sesudah ini saya bekerja keras supaya saya bahagia dalam perjalanan hidup saya. Saya menikah dengan si A, dengan si B, supaya saya berbahagia. Nanti saya doakan saya mempunyai anak putra putri, dengan itu nanti mereka membahagiakan saya. Saya sekolahkan anak saya dan kemudian nanti mereka boleh menikah, saya mempunyai cucu yang cantik-cantik, yang tampan-tampan supaya saya berbahagia. Betulkah kita menjadi bahagia? Betul. Tapi itu bukan hakikinya. Bukan kebahagiaan yang sejati. Maka ada nyanyian, itu waktu sekolah minggu disebutkan. Hai musafir, mau kemana kau arahkan langkahmu? Hai musafir, mau kemana kau arahkan langkahmu? Kenapa kita musafir? Ada yang melangkah ke sana, ke sini. Tapi musafir itu menjawab, kami mau ke Bethlehem untuk melihat Yesus yang lahir. Maka orang yang bertanya itu, hai musafir mau kemana, di referennya, ajak aku ke istana. Ikutlah aku juga. Kita bersama, bawalah kami ke sana supaya bisa juga ikut bertemu. Kenapa harus ditanyakan, hai musafir mau kemana? Musafir itu kan kita semua sebenarnya mau kemana. Jadi
Firman Tuhan ini juga mengajak kita untuk berpikir. Langkah kita selama ini sudah tepat betul untuk mendapatkan kebahagiaan sejati itu. Maka perlu juga kita ingat-ingat ada nyanyian itu. Soma jolo jala pikir lautu dia lak kami. Jangan-jangan kita melangkah selama ini bahagia, padahal toki otik nai maho terlubang kan? Kita mengucap terima kasih dan bersyukur kepada Yesus Kristus Tuhan kita, supaya arah kita semua sama-sama. Tidak ada lagi arah yang salah, yang menyimpang, yang sesat. Yesus mengajarkan kita arah melangkah supaya mendapatkan kebahagiaan. Dan itulah yang disebutkan dalam nas ini. Kata firman Tuhan, yang berbahagia itu adalah, oh betapa bahagianya orang yang miskin di hadapan Allah. Sebab merekalah yang memiliki bumi, yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kalau mendengar kata miskinnya lucu. Bagaimana orang miskin berbahagia? Orang miskin aja kalau berbicara, saya miskin. Melihat sesuatu kita rindu memakan sesuatu yang sangat enak, namun sangat mahal, kita berpikir. Mungkin akan dilewatkan menelan air ludah. Yesus, kenapa kau bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Dan miskin yang dimaksudkan dalam nas ini memang betul juga miskin dalam harta, ikut potokos dalam bahasa Yunani. Tapi juga miskin merasa diri tidak mampu untuk menghadap Tuhannya dari dirinya. Jadi dibahasakan seperti ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berarti berbahagialah orang yang sadar akan kenestapaannya dan ketidaktertolongannya dari dirinya sendiri, sehingga dia mengandalkan Tuhannya dan minta tolong hanya kepadanya. Itulah miskin di hadapan Allah disebut di sini. Sadar akan kenestapaannya dan ketidaktertolongannya. Bapak, Ibu, Saudara, apakah kita sadar bahwa kita nestapa dari diri kita sendiri? Bahwa dari kita sendiri sebenarnya tidak tertolong lagi. Musuh kita lebih besar, siapa yang bisa melawan iblis dari dirinya sendiri? Siapa yang bisa melawan bagaimana dosa-dosa mencengkeram, mengalahkan kita dari diri kita sendiri? Kalau dari diri kita sendiri, kita pasti kalah. Kita nggak akan bahagia lagi. Tapi berbahagialah orang yang berserah. Saya tidak mampu lagi Tuhan, saya miskin di hadapan-Mu. Saya ini tidak siapa-siapa, saya bergantung kepadamu, penyertaan-Mu, sehingga saya bisa mengalahkan godaan yang menggoda diri kita. Tanpa itu, lawan dosa pun kita nggak bisa. Lawan keinginan kita aja kita nggak bisa, apalagi lawan keinginan iblis. Bapak, Ibu, Saudara, pernahkah kita merenungkan bagaimana hebatnya dia menggoda Yesus itu? Mencobai Yesus itu. Bukankah kita enggak sering juga dicobai dengan makanan, maka ada yang mencuri makanan? Bukankah banyak orang yang menjadi salah menghalalkan segala cara hanya karena sepotong roti dalam kehidupannya? Di mana orang yang lapar bisa berkata tidak ketika ada roti yang bukan miliknya ada di depannya, tapi dia sangat kelaparan. Dan dia berkata, biarkanlah saya lapar karena itu bukan milik saya.
Bapak Ibu Saudara, normalnya kalau saya enggak makan 3 hari 3 malam ada roti di situ, perkara belakangan, ku makan aja dulu, masuk penjara enggak apa-apa daripada saya mati. Kalau dari segi diri ini, dari segi tubuh ini. Tapi ketika saya tidak bisa melewati ini dari diri saya, tapi bersama dengan Tuhan saya akan mampu. Saya tahu diri maka saya berserah. Maka ada jawaban, iblis, manusia tidak hanya makan dari roti saja, tapi juga dari firman Tuhan yang menghidupinya. Maka dia bisa tetap hidup, karena ada kuasa firman dalam dirinya. Maka itulah yang berbahagia. Berbahagialah ketika kita semua sadar dan memang itulah kita. Kita ini manusia yang banyak kelemahannya. Kita ini debu. Itu kata firman Tuhan. Berulang-ulang paling banyak. Apa yang dimiliki oleh debu? Gak ada kan? Berbahagialah orang yang sadar akan kenestapaannya dan ketidaktertolongannya, sehingga dia harus mengandalkan Tuhannya dan minta tolong hanya kepadanya. Itulah pengertian daripada berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berikutnya kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena merekalah yang akan dihibur. Yang berduka cita. Dari pengertian secara harfiah lucu. Bagaimana ini firman Tuhan ini? Berbahagialah orang yang berduka cita. Mana ada orang yang berbahagia berduka cita? Berbahagialah orang yang berduka cita, disebutkan dalam firman Tuhan ini, bukan berarti kita harus mencari-cari pergi supaya kita berduka cita. Bukan itu maksudnya. Tapi berbahagialah orang yang berduka cita, karena bagaimanapun dari manapun duka cita itu pasti kita alami. Itu pasti ada. Pergumulan dalam kehidupan bukan hanya jauh di depan, tapi kita alami dan melekat dalam diri kita sendiri. Jadi enggak ada orang yang tidak pernah berduka cita. Yang lari dari permasalahan ada. Tapi meskipun dia lari dari permasalahan itu juga berlari bersama-sama dengan dia. Maka jangan tangisi penderitaan, itu pasti ada. Jalanilah penderitaan itu. Jalanilah pergumulan itu. Yang berbahagia adalah karena melalui pergumulan dan duka cita itu dia semakin dewasa dalam kehidupannya. Dia semakin tabah. Kata firman Tuhan juga dalam Roma 5 itu, menyebabkan tahan uji. Pergumulan itu membuat kita berpengharapan. Itulah berbahagia orang yang berduka cita. Bahagianya orang yang berduka cita, Bapak Ibu Saudara. Maka ketika dia melihat orang yang menangis, dia kaya. Di sini ada sesuatu yang berdesir. Di sini ada sesuatu yang tergugah kalau dia sudah pernah mengalami. Orang yang sudah pernah mengalami, ada orang yang nangis di sana nanti. Dia berkata, kenapa kau nangis ketika ditanya? Saya belum makan 3 hari. Oh, kau belum makan? Ya, lewat aja itu. Orang yang sudah pernah mengalami tidak makan 3 hari, padahal sekarang dia udah bisa makan, bahkan udah bisa menyimpan. Ketika orang berkata, kenapa kau nangis ditanyakan, orang itu berkata, saya enggak makan 3 hari. Dia akan mengambil apa yang di tangannya dan membagikannya. Silakan makan. Kenapa bisa seperti itu? Sebab dia sudah tahu bagaimana rasanya tidak makan. Dan ketika dia bisa memberi dari apa yang dia punya, disitulah kebahagiaannya. Berbahagialah orang yang berduka cita, sebab mereka akan dihibur. Dia terhibur.
dia akan semakin kuat. Maka kalau ada penderitaan, jangan putus asa. Kalau ada kesulitan, jangan menyerah. Jalanilah, sebab itu adalah kenyataan dalam kehidupan. Kita nanti akan semakin kuat, kita akan dimenangkan. Dan kita akan merasakan bagaimana rupanya, rasanya penghiburan. Kalau orang yang enggak pernah berduka cita, enggak tahu rasanya penghiburan. Betul Bapak Ibu? Orang yang tidak pernah lapar, enggak pernah lapar, dia tahukah dia betapa enaknya makan ketika kita masih kelaparan? Ketika kita lapar, ada makanan di situ, nasi sedikit, sayurnya hanya sayur kol, dan itu pun ya terkadang masih di situ juga yang yang jelek-jeleknya. Kita makan di warteg, hanya telur dadar seukuran sekian kali sentimeter. Aduh, enak sekali. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita pernah lapar. Coba kalau kita terus kenyang, disuguhkan makanan enak. Apakah itu masih makanan yang enak? Kita lagi kenyang-kenyangnya, tadi baru makan bermacam-macam makanan. Ada makanan yang disebut dalam tanda kutip enak. Itu enggak enak lagi. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berikutnya adalah berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bertolak belakang dengan arti harfiah sebenarnya apa yang dikatakan Tuhan ini. Secara umum orang yang lemah lembut disangka bodoh. Coba kalau ada teman kita lihat dia dibully, dan kemudian dia berkata, "Gak apa-apa." Apa yang kita katakan? Lawan. Kita lihat dia, ketika kita mau maju melawan, dia berkata, jangan dilawan. Dasar bodoh. Mungkin akan ditinggalin. Lemah lembut. Tapi kata itu yang disebutkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Hanya terkadang, meskipun kita mempunyai firman Tuhan, dan kita memilikinya, udah kita dengarkan berpuluh-puluh kali, bahkan beratus kali, tapi mempraktikannya orang lain. Bapak Ibu Saudara, apalagi yang sedang jualan atau bergaining, ada bisnis, jadilah lemah lembut. Pakailah yang dikatakan oleh Tuhan itu. Karena dalam semua bergaining, pembicaraan bisnis juga, hati yang lemah lembut, perkataan yang lemah lembut, pasti lebih menentukan keberhasilannya daripada kita marah-marah. Padahal maksudnya sama dengan lemah lembut atau dengan marah-marah, suara yang keras. Kalau enggak percaya Bapak Ibu, praktikkan nanti. Bapak-bapak, kalau mau meminum kopi pagi-pagi, bilanglah nanti, Inang, atau sebutan apa di rumah, atau Beb, bikin dulu kopiku sayang. Wih, pasti tambah enak itu. Daripada bangun, Mak, bikin kopiku, besok baru datang itu. Iya, betul ya nak? Siapa manusia di dunia ini yang suka dikerasin? Gak ada. Yang banyak disukai dilembutin, apalagi dipuji lagi. Kalau mama membuat kopi enak sekali, wah,
Ini kita memuji pun malas. Sehingga ketika memuji satu kali, istrinya bilang, tumben. Lembut. Orang tua yang masih anak-anaknya kecil-kecil sekolah SD, SMP, SMU, bangunkanlah dengan lembut. Jangan dibangunkan dengan keras-keras. Nanti besok enggak didengar lagi karena udah biasa keras. Apalagi pakai tali sapu lagi membangunkannya. Tapi kalau dibelai rambutnya, bangunlah anakku, bangun sayang. Saya tanya, Bapak Ibu mana betul? Betul kali lebih berhasil, nah? Kalau kita dengan kasih sayang, dengan kelembutan, betul lebih berhasil? Iya. Di sininya pun merasa. Dan realitanya, hanya anak yang biasa disayangi sejak masa kecilnya yang mampu menyayangi ayah bundanya dan kekasihnya. Orang yang mengalami kekerasan sejak masa kecilnya, dia akan melakukannya juga kepada keluarganya di masa dewasanya. Sebab apa yang kita makan, itulah yang menjadi kekuatan kita. Apa yang kita alami, itulah juga yang kita praktikkan, kita lakukan kepada orang lain. Itu sebabnya kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang lemah lembut, mereka akan memiliki bumi, memiliki banyak teman. Memiliki banyak juga keberhasilan dalam banyak hal. Dan orang itulah yang berbahagia. Berikutnya adalah berbahagialah orang yang suci hatinya. Diuraikan sebenarnya sampai ayat 12, tapi saya milih-milih tidak semuanya. Karena nanti mungkin bisa menjadi kelamaan. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Suci artinya bersih. Dalam arti teologis, suci artinya bebas dari dosa. Hati dan juga batinnya yang murni. Tidak bercampur-campur. Maka dalam semua aktivitasnya, orang yang suci hatinya adalah orang yang melakukan semua aktivitasnya tanpa motivasi yang bercampur-campur, tapi motivasi murni sesuai dengan firman Tuhannya. Motivasinya tidak ada maksud-maksud jahat, tapi maksud-maksud yang baik. Orang-orang yang seperti itulah yang akan melihat Allah. Maka tidak ada jalan lain supaya kita melihat Allah selain daripada menjaga kesucian hati. Kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan kita itu kudus. Karena Tuhan kita itu suci, bahkan maha kudus. Orang-orang yang comeng-comeng hatinya tidak bisa bertemu dengan yang maha kudus. Maka satu-satunya jalan bertemu dengan Tuhan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, carilah Tuhan. Semasih berkenan dia ditemui. Kita mencari Tuhan. Kita datang ke sini mau bertemu Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau masih menyimpan dendam kepada sesamanya, jangan harap. Saya dan kita semua jangan harap. Kalau hatinya tidak tulus, jangan harap bertemu. Mungkin hanya di dalam nyanyian. Hanya kata-kata Tuhan kita sampaikan dari mulut kita. Tapi belum tentu bertemu dengannya. Ayat terakhir dalam nyanyian itu, mengikut Yesus keputusanku, ku ikut sampai ku lihat Yesus, kan seperti itu. Kenapa itu belakangan? Mengikut Yesus keputusanku, tapi tidak hanya cukup sampai situ. Kita semua di sini saya sudah yakin kita semua sudah mengikut Yesus. Dan kita dengan kompak berkata, dan kita juga dengan penuh percaya kita sekarang berkata di sini kita semua pengikut Yesus. Udah benar. Saya yakin udah pasti nggak ada lagi yang ragu itu.
Tapi ketika ditanya apakah kita semua di sini sudah pernah melihat Yesus? Belum tentu juga. Melihat Yesus di dalam hatinya, di dalam kepercayaannya, ketika dia berdoa, dia betul-betul bertemu dengan Tuhannya. Maka ketika dia amin, terbebas di sini, semua belenggu, dia bahagia sekali. Dan dia percaya Tuhan menyertainya. Tuhan datang bersama-sama dengan dia. Harus sampai kepada seperti itu. Kalau kita berdoa memanggil Tuhan, saya yakin kita semua udah bisa. Dan udah pernah, udah sering. Kita meminta apa yang kita mintakan, dan kita semua menyerahkan apa kerinduan kita kepadanya, ke kakinya. Saya percaya kita udah semua melakukannya. Tapi apakah kita semua udah pernah mengalami Yesus yang betul-betul nyata dan bersama-sama dengan kita? Dia ada. Dan kita betul-betul yakin dia mendengarkannya. Harus sampai di situ Bapak Ibu. Dan bagaimana itu bisa berlaku dan berlangsung dan kita alami. Suci hatinya. Bapak Ibu Saudara, terakhir. Jadi sebenarnya udah 6. Jangan-jangan ini 5 pun udah lupa kan? Tapi semua deretannya ada di Alkitab kita itu. Saya pilih hanya 6 aja. Terakhir. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan itu berhubungan juga dengan ayat 11, berbahagialah kamu jika kamu akan dicela, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Kalau saya melihat yang paling banyak sekarang ini ditinggalkan adalah ini. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Beberapa minggu terakhir ini, Bapak, Ibu, Saudaraku, apalagi terutama muda-mudi yang hadir sekarang, para remaja. Sering kita dengarkan hukum siasat gereja. Kena hukum siasat gereja muda-mudi. Dan beberapa dari situ bukan hanya karena married by an accident, atau hamil di luar nikah. Tidak hanya karena pergi ke gereja lain, menikah di sana. Karena tidak bisa yang seperti itu diterima di Huria Kristen Batak Protestan. Tapi beberapa di antaranya adalah meninggalkan Yesus. Pergi kepada yang tidak kita imani, Bapak Ibu. Apa yang dikejar? Dan mereka sebenarnya muda-mudi itu sadar. Itu mengejar kebahagiaan semu yang membuat menyesal. Kenapa kau meninggalkan Yesusmu? Karena di sana kaya. Supaya cepat kaya. Karena lebih tampan. Lebih tampan dari Yesus berarti wajahnya. Karena dia yang mencintaiku, mengasihiku, menerima aku apa adanya. Berarti Yesus tidak menerima dia apa adanya. Maka ditinggalkan Yesusnya. Tapi akhirnya kita baca-baca, kita dengar-dengar. Menyesalnya semua. Tapi udah meninggalkan Yesusnya. Udah menyebutkan kalimat yang mengingkari Yesus bukan Tuhannya lagi, tapi Tuhan yang lain. Ketika dia di sana di madu, saya tidak ternyata seperti itu. Kan itu udah diberitahukan sebelumnya. Ketika di sana dia enggak dianggap, memang seperti itu ajarannya. Ketika harus dengan 2 suaminya dia masuk ke surga, kalau tidak, enggak akan masuk ke surga. Titik, memang udah seperti itu.
Mana lebih menyayangi Yesus kepada kita? Mana yang lebih tampan Yesus dari semua itu? Dan diingat, kamu tidak pernah berbahagia yang sebenarnya dengan meninggalkan Yesus itu. Ini suatu kepastian karena di dalam dialah kebahagiaan yang sejati. Maka sebelum saudaraku muda-mudi, para remaja meninggalkan Tuhanmu, sekarang ini diingatkan. Berbahagialah orang yang setia kepada Tuhannya. Karena kebenaran, sebab itulah kebenaran yang sesungguhnya. Satu lagi, kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Damai dari kata bahasa Yunani eirene, yang artinya semua ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Damai yang sesungguhnya adalah ketika Yesus mati, itulah eirene. Maka disebutkan Yesus adalah perdamaian kita, yang memperdamaikan manusia dengan manusia. Adam dan Hawa yang sudah berkelahi itu, perempuan itu, bukan saya, perempuan itu gak kompak lagi. Dengan kematian Yesus diperdamaikan. Allah dengan manusia yang tidak ada lagi hubungannya. Karena yang maha suci dengan yang sudah sangat kotor dan harus mati, diperdamaikan. Yesus tempatkan pada tempat yang sebenarnya, maka hubungan kita kepada Allah bagus dan akur lagi. Dengan sesama kita juga, sesama keluarga akur lagi. Berbahagialah orang yang membawa damai. Membawa damai itu berbahagia. Bagaimana orang pembawa damai? Semua dia tempatkan pada tempat yang sebenarnya. Ibu di rumah, tempatkan posisimu sebagaimana seorang ibu menurut firman Tuhan kita. Bapak, pembawa damai adalah tempatkan posisi sebagai ayah di rumah. Sebagai kepala keluarga di rumah. Maka kalau ada seorang ayah yang kerjanya malas-malasan, padahal makanan lebih enak, kalau ditagih seorang ibu, dia mau memaki lagi, menampar lagi, bapak itu tidak pembawa damai lagi. Dan itu bukan ciri khas anak Allah. Jika ada seorang ibu yang tidak memberikan waktunya kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, tetapi menghabisi waktunya bukan lagi di keluarganya, padahal dia seorang ibu, dia tidak pembawa damai lagi. Jika ada seorang ayah atau ibu yang merindukan warisan dari orang tuanya lebih banyak kepadanya, ketika seorang ayah atau ibu lalai untuk membagi sebelum dia meninggal, dan itu menyebabkan perkelahian, tidak kekompakan kepada keluarga, dia tidak membawa damai lagi di keluarganya. Bapak, Ibu, Saudara, saya mempelajari budaya Batak itu. Ternyata posisi anak sulung dalam budaya Batak bukan hierarki, tapi dalam rangka tanggung jawab. Dalam rangka tanggung jawab itu pengayom, jiwa kebapaan. Jiwa kebapaan adalah harus boleh lebih sedikit kepadanya demi adik-adiknya yang masih lemah, supaya itu juga bisa berkembang. Maka pakailah hak kesulungan itu dengan baik, membawa damai. Dan kepada adik-adik juga di tengah-tengah keluarga, jika lebih cerdas, lebih pintar, lebih kaya, tetaplah rendah hati. Sebab kesulungan itu adalah pemberian Allah. Mereka juga harus dihormati dan juga disayangi. Tuhan telah membuat perdamaian seperti itu. Itu sebabnya dikatakan gereja itu adalah tubuh Kristus. Kalau saya Tuhan tempatkan sebagai tangan, ada tugasnya. Ini fungsional, bukan hierarki ini.
bukan menjadi suka-suka tangan. Kalau saya ditempatkan sebagai kaki, ini bukan hierarki, ini fungsinya jalan. Maka kalau sudah diberikan oleh orang tua warisan, terima itu, sebab itulah eirene. Telah ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Jangan diambil lagi yang bukan miliknya supaya lebih banyak kepadanya. Rumah tangga keluarga rusak. Kakak beradik enggak akan tenang lagi. Itu sebabnya ternyata warisan yang paling mahal yang pernah ditinggalkan oleh orang tua kita adalah saat anak-anaknya tetap rukun dan damai bersaudara ketika orang tuanya meninggal. Itu warisan tertinggi. Bukan harta ini. Sampai ada di TikTok itu yang berkata, yang paling berbahagia ternyata katanya, mungkin orang Batak itu dan mudah-mudahan tidak ya. Kenapa keluarga si anu ayah bundanya masih rukun lagi sampai sekarang kompak sekali? Katanya konon karena orang tuanya tidak meninggalkan warisan sedikit pun. Betulkah itu Bapak Ibu? Sedih mendengarnya kan? Ketika orang tuanya meninggal tidak ada warisan sedikit pun ditinggalkan. Mereka ini yang paling kompak. Rukunnya damai benar. Ketika orang tuanya meninggalkan warisan yang sangat banyak. Wah, gak saya ngomongan lagi si A dengan si B. Bertanding. Wah, paling menyedihkan. Bapak Ibu, mana yang lebih berbahagia? Ketika mungkin gak ada warisan yang ditinggalkan. Atau sangat sedikit. Tapi kita masih bisa kompak. Masih bisa berpelukan. Masih bisa saling merindukan. Betulkah itu yang lebih bahagia? Dibandingkan ditinggalkan warisan yang sangat banyak. Sesudah itu bertengkar, gak saya ngomongan lagi. Maka Yesus berkata, jangan salah arah. Yang berbahagia adalah pembawa damai. Dan itu adalah ciri khas anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, atas anugerahnya kita semua adalah anak-anak Allah. Jadilah pembawa damai. Karena dengan membawa damai, kita semua berbahagia. Kita renungkan firman Tuhan, kita baca berulang-ulang, kita praktekkan dalam kehidupan, sebab itu adalah kepastian. Selamat berbahagia Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Amin, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih atas ajaran-Mu, ajaran kebahagiaan itu. Kami telah mendengarkannya, membacanya, menyimaknya. Terbatas yang hamba-Mu sampaikan. Tapi Tuhanlah yang menerangkan melalui Roh Kudus-Mu kepada umat-Mu ini, kepada kami semua. Supaya kami melakukannya. Sehingga kami berdamai dengan Tuhan kami, berdamai dengan diri kami, berdamai dengan saudara kami. Berdamai dengan harta yang kami punya. Terima kasih Bapa atas ajaran yang sangat banyak. Sungguh merupakan kepastian. Mampukan kami melakukannya dan mengimaninya. Bapa dalam surga, Tuhan yang memberikan kesembuhan, memberikan kedamaian kepada keluarga yang kami kasihi, kepada Bapak John Elibert Sitinjak, Ibu Situa Ruliana Sihaloho, Ibu Cindi Melisa Siahaan, Bapak Bekjan Tapubolon, Ibu Darlina Siregar, Ibu Elis Suryani Siregar, Bapak Poltak Nainggolan, Bapak Juru Butar-Butar, anak kami Paskah Angel Sitanggang, Ibu Nyonya Sintua Manik Pitauli Borutamba, Ibu Esther Marsaulina Sitorus, Bapak Krisman Adi Sitanggang, Ibu Situa Eva Elfrida Siahaan, anak kami Daniel Jason Panjaitan, Sandi Austin Simatupang, Bapak Situa Jonggi Harianja, Bapak Bongsu Torang Siregar, anak kami Pris Yesaya Sirait. Mungkin juga banyak dari antara jemaat-Mu yang tidak kami sebutkan namanya, yang terbaring di rumah sakit, opname dan juga pemulihan di rumah atau mungkin rawat jalan. Bapa dalam surga, jenguklah mereka satu persatu. Tumpangkanlah tangan-Mu memberikan kekuatan kepada mereka. Berkati pengobatan mereka, atau katakanlah sepatah kata.
Bangkitlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Kami percaya atas kuasa-Mu, kuasa firman-Mu, mereka akan sembuh. Penuhi mereka dengan sukacita. Berkati seluruh keluarga, sanak saudara mereka, dan anak-anaknya, supaya memberikan perawatan yang terbaik, mencurahkan kasih sayang. Juga yang Tuhan memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka yang diperlukan untuk pengobatan dan juga makanan dan minuman sehari-hari. Peliharalah keluarga mereka. Juga kami berdoa buat muda-mudi gereja Tuhan, supaya mereka tetap teguh beriman, supaya mereka dapat melihat bahwa mengikut Yesus itu adalah keputusan yang paling membahagiakan. Meninggalkan Yesus adalah kecelakaan, penyesalan yang tidak pernah berakhir dan membuat mereka menangis. Teguhkan mereka beriman kepadamu, tuntun mereka semakin mengenal-Mu sehingga mereka percaya bahwa mengikut Yesus tidak akan pernah kecewa. Bapa dalam surga, kami berdoa buat rumah tangga yang telah Tuhan persatukan itu, yang belum mendapatkan putra-putri dalam keluarga mereka, atau rumah tangga yang merindukan pertambahan putra-putri tengah rumah tangga mereka. Bapa dalam surga, jenguklah keluarga itu, tumpangkanlah tangan-Mu. Kaulah yang menatap dan memberikan buah kandungan buat rahim ibu kami dari keluarga itu. Berkati mereka Bapa, berikan mereka kepercayaan untuk melahirkan anak, membesarkannya, dan menuntun percaya kepadamu. Penuhi sukacita buat muda-mudi yang merindukan jodoh. Pertemukan mereka dengan yang mereka cintai, yang mencintai mereka, yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kami, yang sepadan dengan mereka. Juga kami berdoa buat umat Tuhan yang sulit mendapatkan pekerjaan. Tuhan yang mempertemukan pekerjaan kepada mereka. Sebab sebelum Engkau menciptakan manusia itu, Engkau telah menciptakan lapangan kerja bagi kami. Dan Tuhan menyuruh beranak cuculah, berkuasalah atas bumi ini. Bapa, terpujilah nama-Mu, kami percaya di dalam Tuhan. Tuhan memelihara kami melalui buah pekerjaan-pekerjaan kami. Bapa, sapalah umat-Mu ini satu persatu, banyak pergumulan mereka, pergumulan yang berbeda-beda. Kasih-Mu adalah jawaban. Dimuliakanlah nama-Mu, berangkatkanlah kami pulang dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi dari 723, Padamu ya Tuhan, dan mengumpulkan persembahan Minggu Keluarga. Tiada
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.